setiap harinya ya Tuhan Yesus. Kau memberikan kami ya Tuhan nafas kehidupan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mulai datang ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami mulai mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menyambutmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Tuhan Kau yang melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau yang penuhi setiap kami ya Tuhan dengan lawatan daripadamu ya Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sama
Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau peduli ya Tuhan, bahwa Engkau mengerti setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Berjumpa kembali kita hari ini. Kita tetap beribadah
walau melalui Zoom. Ya, saya tahu bahwa kesehatan kita adalah anugerah yang terindah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itu selalu bekerja dalam setiap hidup kita. Karena apa? Kasih Tuhan nggak pernah luntur. Kasih Tuhan nggak berubah karena keadaan saudara di rumah, karena kondisi pekerjaan, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi. Tidak pernah merubah kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini lewat Zoom ini, hari Minggu, di mana biasanya kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah, tetapi cara Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk saudara bisa berjumpa dengan Dia melalui firman Tuhan. Hari ini kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhanlah yang menawarkan jalan damai itu kepada kita. Tuhan yang memberikan kehidupannya untuk kita bisa memiliki keintiman yang baik dengan Dia. Ya, di dalam kekristenan. Ya, kekristenan sesungguhnya lah bukan sebuah agama. Agama itu adalah usaha manusia untuk bertemu dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Itu kacau, agama itu tidak kacau. Artinya agama itu diciptakan manusia supaya di bumi ini tidak kacau. Tapi kekristenan bicara yang berbeda. Allah yang mencari manusia. Dia turun dari surga supaya apa? Supaya damai sejahtera itu dilimpahkan atas dunia kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Yesus sengaja datang. Yesus memberikan hidupnya turun ke bumi. Ya, Dia turun ke bumi menjadi jalan. Kita tahu bahwa Tuhan itu jalan. Tuhan itu alamat yang pasti untuk kita mendapatkan semua yang baik dalam kehidupan kita di bumi. Ya, hari-hari terakhir ini rasanya di mana-mana, di medsos, di WA, di Facebook, di Messenger, di mana saja ala-ala elektronik itu mesti bicara sesuatu yang menakutkan, menggemparkan, mengkhawatirkan. Apa yang akan terjadi besok? Bagaimana kondisi kesehatan? Bagaimana dengan kondisi keuangan? Selalu berita itu berita yang membuat hati kita menjadi kecut dan tawar hati. Tetapi saya mau beritahu hari ini, ada satu pribadi yang begitu excellent. Itu pribadi Kristus sendiri. Dia menginginkan kita di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita memiliki ketenangan, ketentraman yang abadi. Dia rindu semua kita memiliki damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Itu tinggal di dalam hidup kita. Artinya kondisi surga itu bukan hanya bicara soal nanti setelah kematian, tetapi bagaimana di bumi yang serba kacau, yang sedang tidak menentu, di mana-mana berita tentang penyakit, virus yang menular kemana-mana dan itu menggemparkan. Tetapi kasih Tuhan mau diberikan kepada saudara sebagai anugerah, mau dilimpahkan kepada semua anggota keluarga kita. Ya, tentu saja saudara, Tuhan itu baik,
Tuhan itu mau mengalirkan kasih-Nya kepada setiap kita. Tetapi apakah hati saudara terbuka? Hati saudara bisa mempercayai Dia, menerima semua pemberian itu sebagai anugerah. Saudara tahu artinya anugerah? Anugerah adalah pemberian yang cuma-cuma, yang gratis, yang kita tidak perlu membayar. Cuma satu yang Tuhan mau. Saudara percaya dari hatimu. Saudara menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup ini. Nah, pada waktu saudara membuka hati saudara, sama seperti sebuah gelas, ya, hati saudara adalah gambaran gelas. Saudara, perjalanan hidup membuat isi hati saudara itu isinya macam-macam. Ada banyak peristiwa yang mengecewakan, yang memahitkan, yang membuat kita sedih, marah, dan rupa-rupa kekecewaan yang ada di dalamnya. Saudara, pada waktu hati saudara bertemu Yesus, Yesus mau mengisi hatimu dengan kasih-Nya. Yesus mau memenuhkan semua hatimu dengan damai sejahtera-Nya. Semua hal yang baik yang surga miliki, janji-janji yang pasti. Dia melindungi kita, Dia mengasihi kita, Dia menginginkan kehidupan kita ini tampil beda. Dia menginginkan kita lahir lebih dari pemenang dalam hidup ini. Tidak mudah, saudara. Dan tidak mungkin kita bisa melakukannya tanpa Yesus dalam hidup kita. Jadi, kalau Dia menawarkan, memberikan anugerah dengan cuma-cuma, gratis, itu artinya di dalam semua pemberiannya ada kemampuan ilahi. Ada kekuatan Tuhan yang bekerja lewat iman yang saudara berikan kepada Kristus. Tuhan hanya membutuhkan iman, karena iman adalah bagian dari alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menerima semua janji-janji yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, Alkitab sudah mencatat bahwa Dia adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Jadi kasih tidak pernah batal. Kasih tidak pernah gagal. Kasih inilah yang mau diberikan di dalam hati kita. Kasih inilah yang mau diisikan sampai penuh melimpah di dalam hati kita. Karena kasih ini adalah pribadinya sendiri. Kristus sendiri tinggal di dalam kita. Kalau hati kita berlimpah dengan kasih, kita mampu melakukan apa saja yang menjadi perintah dari Alkitab. Ya, Tuhan itu baik sekali. Kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kasih tidak pernah gagal. Love never fail. Kasih yang dilimpahkan kepada orang percaya itu adalah wujud daripada kebaikan Tuhan yang bisa menopang kita dalam semua keadaan yang sulit sekalipun. Kalau hari-hari ini kita dengar virus di mana-mana, varian yang datang dari mana-mana, ya saya nggak mau sebutkan lah karena begitu populer di dalam pikiran saudara. Saya nggak mau menggarisbawahi tentang virus ini, karena saya tidak mau dia ada dekat-dekat di sekeliling hidup saya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, virus ini begitu mencekam, menakutkan, menggemparkan, membuat seisi rumah keluarga tidak tenang.
itu berita tidak baik, saudara. Tetapi Injil itu adalah kabar baik, kabar yang menenteramkan hati kita, kabar yang memberi harapan-harapan baru dalam hidup iman kita. Dan dia adalah Kristus sendiri. Dia begitu baik, saudara. Dia keliling di muka bumi ini pada waktu dia hidup sebagai manusia, untuk mengambil semua kelemahan, mengambil semua sakit penyakit, mengambil semua penderitaan, sengsara, kemalangan yang terjadi di bumi ini. Luar biasa kekasih Tuhan. Tidak pernah orang sakit didatangin oleh Yesus, dan Yesus memberikan orang sakit itu, ini kamu sakit supaya kamu lebih dekat kepadaku. Tidak, saudara. Saya mau beritahu hari ini, saudara, Kristus tidak pernah datang memberikan penderitaan kepada manusia. Kristus tidak datang memberikan penyakit kepada manusia, supaya manusia itu bertobat dan lebih dekat kepadanya. Tuhan tidak perlu cara yang seperti itu. Dia kasih. Dia mengasihi kita dengan caranya yang ajaib. Dia tidak perlu memakai cara-cara musuh untuk membawa anaknya kembali kepada Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, kasih adalah kasih. Kasih itu tidak benci. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Saudara, dalam masa-masa yang tidak mudah ini, semua manusia membutuhkan kasih. Pada waktu saudara bertemu dengan Kristus, kekasih kita, Dia yang memenuhkan ruang di dalam hati kita dengan kasih. Dia berjanji, Immanuel, artinya penyertaannya sampai garis akhir dari hidup saudara. Dan Dia tidak mengingkari perjanjiannya. Janjinya, Dia mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia dari semua hukuman, dan membawa hadirat surga itu di tengah-tengah keluarga. Luar biasa kekasih Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Dia datang tidak menghukum manusia. Dari mana kita tahu? Ya, kita lihat saja bagaimana perempuan yang kedapatan berbuat zina. Iya toh? Kita lihat semua orang Israel datang berbondong-bondong, mau melempari dia dengan batu, merajam wanita ini. Tetapi kita lihat kasih Tuhan melingkupi wanita ini, melingkupi semua orang yang datang menginginkan mengkritik Tuhan. Ya, rupanya mereka kalah tenar, saudara. Itu banyak orang Farisi, ahli Taurat, ya, mahkamah agama. Yesus rupanya datang tiba-tiba menjadi tenar sekali dia, menjadi orang yang sederhana tapi penuh kuasa, penuh kasih. Dan hari ini, kalaupun saudara didapatkan orang-orang di sekeliling saudara ada pada posisi di titik terendah dalam hidup ini seperti wanita ini, tapi kalau saudara ada di depan Yesus, saya mau beritahu, Yesus tidak menghakimi saudara. Yesus tidak mengadili saudara. Kita lihat pada waktu Yesus melihat marahan orang-orang yang mau merajam wanita ini,
Yesus berkata, kalau sekiranya ada di antara saudara yang tidak berbuat dosa, biarlah dia orang pertama yang melempari wanita ini dengan batu. Dan kita lihat satu-satu orang Israel yang tadinya datang dengan kemarahan, yang mau membunuh wanita ini, mau melempari wanita ini, satu persatu mereka meninggalkan wanita ini dan Yesus. Sampai tidak ada satupun orang yang melempari wanita ini. Dan Yesus bertanya kepada wanita ini, adakah orang yang melempari engkau? Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Artinya saudara, kita semua membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita. Yesus datang memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi dia tidak datang untuk mengadili, dia datang untuk memberikan kabar baik bahwa pada waktu saudara percaya kepada Yesus Kristus, dia menyelamatkan saudara. Dia mengampuni dosa saudara dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dia memberikan solusi untuk setiap kesukaran yang saudara hadapi. Karena dia Bapa yang setia. Dan dia tidak mengadili wanita ini. Pada waktu semua orang sudah pergi dari wanita ini, Kristus berkata kepada wanita ini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, inilah hadiah yang indah yang saudara bisa terima hari ini, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan hari ini berbicara kepada kita, aku pun tidak menghukum engkau. Ini berita yang luar biasa baik sekali. Dan dia mau lewat firman Tuhan hari ini, kasih yang disampaikan lewat Zoom ini mengalir di dalam hati saudara. Kasihnya membebaskan saudara, kasihnya memerdekakan saudara, kasihnya menopang saudara untuk bisa melanjutkan hidup sampai garis akhir daripada usia kita di bumi. Itulah kasih yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang mendamaikan manusia di bumi dengan surga. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan tidak bermasalah dengan manusia di bumi ini. Engkau bermasalah dengan dosa. Kami bersyukur Tuhan, lewat kasih-Mu yang Kau alirkan kepada kami, kami mampu melewati masa sukar di bumi ini. Kami berterima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Tidak ada virus, tidak ada varian apapun yang bisa menjamah kami, umat tebusan. Karena kami semua tidak berasal dari dunia ini, tetapi Tuhan mengutus kami mewakili kuasa surga, bahwa di surga ada satu kerajaan yang tidak terguncangkan. Kami bersyukur Tuhan, kerajaan itu ada di dalam kami. Dia kokoh berdiri dan tidak terguncangkan oleh kesukaran macam apa. Terima kasih Bapa, Engkau memateraikan kerajaan itu di dalam setiap kami dengan pengorbanan darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan,
untuk impartasi kasih, untuk impartasi kekuatan, untuk perlindungan-Mu yang sempurna atas kami dan keluarga kami, dan semua orang yang bertalian darah dengan kami, semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah datang memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan meneguhkan setiap hati umat-Mu yang ada di rumah, baik bagaimana mereka berada ya Roh Kudus. Engkau memberkati hamba-Mu Bapa. Engkau berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan koordinator ibadah kami di tempat ini Bapa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pelayanannya Bapa, yang mempersiapkan menjadi gembala jemaat-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Kau pakai dia terus Tuhan cara luar biasa Tuhan Yesus. Baik istrinya Bapa sebagai penopang, suami ya Roh Kudus. Terima kasih berkati keluarganya Bapa. Tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah anak domba ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami mau kesatuan itu ada di antara kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu yang sudah hadir ibadah di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan Bapa, buatlah semua berhasil ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat keuangan kami yang ada di GBI Tuhan menyediakan ini Bapa yang baik. Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub Bapa mengalirlah di setiap jemaat-Mu yang sudah menginjakkan kaki di GBI. Tuhan menyediakan ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, diberkatilah kau umat pilihan Allah Bapa, karena mengalirlah berkat-berkat-Mu mengalirlah ke bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami ini Bapa. Engkau melihat segalanya, bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi Bapa. Ampunilah bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu pada saat sekarang ini ya Roh Kudus. Kau berkati pemimpin kami, baik Pak Jokowi sampai Tuhan daerah yang ada di bangsa ini Bapa. Semuanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk BPD, BPP Tuhan, semuanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk lingkungan Cipondo Indah ini Bapa. Engkau berkatilah gereja-gereja-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Kami mau kesatuan itu ada di tempat ini ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa dan cinta kasih pada Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menghibur kita, diberkati kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.